Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin habibi rabbil alamin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ba'du, yang sama-sama kami hormati, yang kami ta'zimi seluruh jamaah Shalah Al-Hidayah. Semoga Allah jaga kita semua dalam istiqomah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua sehat walafiat, kabul segala hajatnya, dipermudah segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, berkati hadzal majlis insyaallah. Dan juga yang sama-sama kami hormati, kami ta'zimi juga para asatidzah, para ustadzat, para pengurus Shalah Al-Hidayah. Semoga beliau-beliau semua tetap istiqomah dalam khidmah, dalam memberikan manfaat untuk umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa duduk bersama menghidupkan salah satu waktu yang diperhatikan oleh orang-orang terdahulu kita, yaitu waktu bainal isya'in, di antara maghrib dan isya, mana mereka semua selalu mengisi waktu seperti ini dengan amal-amal yang baik, dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti hadir dalam majlis yang mulia insyaallah ini. Dan semoga kita semua sama-sama mendapatkan apa yang telah mereka dapatkan dari pahala keutamaan yang telah Allah janjikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini juga kita membuka kitab, mengkaji bersama, mengambil faedah bersama dari karangan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti yang berjudul Lubabul Hadis. Dan kita sudah sampai di bab yang ke-14. Saya bacakan dahulu, kemudian kita ambil faedahnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab ar-rabi' asyar, bab yang ke-14, fi fadilatil fardhah min salatin wa ma ma'aha, tentang keutamaan kewajiban yang diantaranya berupa salat atau hal-hal yang berhubungan dengan salat, adapun kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi di sini Al-Imam As-Suyuti mengumpulkan beberapa hadis mengenai tentang bab yang terkait dengan fardhah, hal-hal yang wajib dilakukan oleh bagi orang yang sudah masuk Islam. Tentang al-fardhah di sini berarti kan sesuatu yang untuk dilaksanakan. Definisinya kalau dalam fikih itu al-fardhu ma yuthabu farduhu, hal atau ibadah yang mana jika dilaksanakan maka mendapatkan pahala, wa yu'aqabu tarikuhu, dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Tapi yang kita bahas di sini nanti keutamaannya, ya, pahala-pahala dari kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita semua, dan itu sangat banyak, ya.
Di antaranya sholat yang akan kita bahas, puasa, zakat, bahkan yang sifatnya ibadah yang berhubungan dengan orang-orang, itu juga ada suatu kewajiban seperti berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, hormat kepada tetangga dan seluruh tetangga dan orang-orang muslim lainnya, dan bahkan juga kepada orang yang tidak seiman dengan kita. Nah, di situ ada kewajiban yang perlu kita perhatikan bersama. Ini sekilas tentang kewajiban, gitu. Langsung kita masuk ke hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 hal. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini sudah ma'ruf semuanya, sudah kita sering dengar, ya. Yang pertama adalah saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Menegakkan salat juga termasuk. Wa ita'iz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Ada sebagian riwayat mengatakan dibalik, wa shaumi Ramadan kemudian wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan maksud dari hadis di sini, buniyal Islam itu didirikan, dibangun. Jadi ibarat Islam ini andaikan kita anggap ada suatu bangunan, maka bagaimana cara bangunan tersebut itu bisa kokoh, bisa kuat, tidak gampang goyah. Nah, pastinya kita harus memperhatikan yang namanya pondasinya, tiang-tiangnya, bahkan material yang dalam bangunan tersebut perlu kita perhatikan bersama. Dan Islam ini jika kita ibaratkan seperti itu, agar Islam kita dalam diri kita itu bisa kuat, bisa kokoh, tidak gampang yang namanya roboh keislaman kita dalam hati kita, pastinya kita harus memperhatikan 5 hal ini. Karena ini adalah poros atau tiang dari Islam itu sendiri. Yang pastinya yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengawalkan menyebutkan 2 kalimat syahadat ini? Karena seseorang jika ingin dinyatakan Islam, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat ini yang pertama, dan dibarengi dengan hati yang mantap, maksudnya hati yang dia masukkan syahadat tersebut, kesaksian tersebut dalam hati dia, bukan hanya kata-kata saja. Oleh karena itu, jika ingin diakui dengan keislamannya, maka diawali dengan pembacaan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ada suatu permasalahan, gitu. Bagaimana jika kita ini kan terlahir dari keluarga Islam? Apakah kita juga diharuskan untuk mengucapkan kalimat syahadat agar keislaman dalam diri kita itu kokoh? Jawabannya, seorang anak itu mengikuti agama orang tuanya. Jadi kalau misalnya orang tuanya itu beragama Islam, maka anaknya ketika lahir berada di muka bumi ini otomatis menjadi orang Islam. Jadi
statusnya dia itu adalah sudah muslimah. Nah, jadi tidak perlu untuk menyatakan dirinya Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat. Tapi tetap untuk dianjurkan sering-sering mengucapkan syahadat. Karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bisa mengupgrade atau meningkatkan iman kita. Sebagaimana dalam hadis di dunia la ilaha illallah. Miftahul jannati la ilaha illallah. Tingkatkan, perbarui iman kalian dengan sering-sering melafazkan la ilaha illallah. Kuncinya surga juga la ilaha illallah. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Bahkan kalimat syahadat ini masuk ke dalam sholat, yang mana kalau agar sholatnya itu biar bisa sah, diantaranya juga harus ada kesaksian di situ. Ketika tasyahud akhir, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Harus dibarengi, tidak boleh salah satunya atau tidak sama sekali. Saya bersaksi hanya tiada Tuhan selain Allah, ya Allah itu satu. Tidak cukup kesaksiannya tersebut. Syahadatnya tidak cukup, maksudnya tidak sah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, tapi saya nggak bersaksi bahwa Tuhan itu satu. Ya, kesaksiannya, syahadatnya juga tidak sah, tidak cukup. Maksudnya tidak cukup, tidak sah, tidak diakui. Harus dua-duanya dalam hati diikrarkan. Diikrarkan itu maksudnya dimantapkan dalam hati. Allah itu hanya satu, tidak ada Tuhan yang lain. La syarika lahu wala misala lahu wala syibha lahu laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'un basir. Dan kita juga meyakini, saksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah Ta'ala. Bahkan kita semua ada ini memang karena dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan namanya beliau, namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini itu sudah termaktub duluan di surga. Tak kala Nabi Adam beliau diberitahu oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah menciptakan teman untuk Nabi Adam agar tidak kesepian di surga, yaitu dengan mengambil tulang rusuk sebelah kirinya Nabi Adam ketika Nabi Adam sedang istirahat, sedang tidur. Kemudian ketika sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa telah menciptakan teman agar Nabi Adam tidak kesepian, maka otomatis Nabi Adam senang. Dan ketika melihat perempuan tersebut, Siti Hawa, beliau ingin mendekatinya, tetapi dicegat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alasannya apa? Harus diberikan mahar. Itulah awal mula mahar itu muncul ketika mau menikahkan seseorang. Ya, maharnya apa? Akhirnya Nabi Adam nggak tahu, ya, tidak tahu. Dan akhirnya diberitahu oleh malaikat bahwasanya mahar untuk mendapatkan Siti Hawa itu adalah dengan mengucapkan syahadat. Dan syahadatnya itu ada di depan, ada terpapang di surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan juga ketika Nabi Adam ingin bertaubat, nah, ketika taubatnya diterima karena sebab apa? Karena kesaksiannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Nabi Adam, ya, nenek moyang kita semua. Begitu sering beliau ucapkan hal tersebut, padahal Nabi Muhammad ketika itu masih belum ada, hanya nurnya saja. Nah, ini yang pertama, untuk membangun
Pertama kali hal yang diwajibkan bagi seseorang adalah mengetahui Tuhannya satu, istiqoni dengan keyakinan yang kuat. Bukan hanya ucapan, tapi dari hati juga mengatakan hal tersebut. Allah itu satu. Kemudian wanut bi syahadataini i'tabira li sihhatil imani mimman qadara, dan juga dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan itu diakui di dalam hati, sehingga dengan diakui dengan hati dimantapkan dalam hati, maka keimanan itu dianggap sah menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban yang pertama. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa iqamis shalah. Yang kedua adalah menegakkan salat. Menegakkan salat juga termasuk pondasi penting dalam kekokohan Islam yang ada dalam diri kita. Mulai dari memperhatikan rukun-rukunnya, memperhatikan syarat wajibnya, syarat sahnya, dan juga menghindar hal-hal yang bisa membatalkan sahnya sholat. Nah, itu juga harus diperhatikan dan itu dilakukan setiap hari. Mengapa dikatakan sholat? Ibadah harian ini dikatakan sholat karena sholat ini sebagai silah. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan dinamakan sholat karena itu adalah silah baina abdihi wa rabbi. Baina abdi wa rabbi. Karena sholat itu adalah penyambung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara cara untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan benar-benar melaksanakan sholat. Makanya di sini dikatakan iqamis sholat, bukan qiyamus sholat. Iqam itu berarti benar-benar diperhatikan untuk ditegakkan, diperhatikan, bukan hanya sekedar isqatul wujub. Kalau istilah dalam kitab isqatul wujub maksudnya hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, bukan. Tetapi di situ ada esensi dari sholatnya itu. Apa? Yaitu bagaimana hatinya ini selama dia sholat itu connect kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hubungannya dengan dunia. Dan sholat ini juga bukan hanya masalah Islam saja, mengokohkan keislaman dalam hati kita juga, tetapi sholat itu juga banyak faedahnya, banyak keuntungan manfaatnya, bukan hanya hatinya saja, tetapi dari zahirnya juga mendapatkan kemanfaatan. Kalau dari batinnya, dari hatinya menjadi tenang, merasakan Allah Ta'ala itu memang benar-benar memperhatikan kita, ya kan? Selalu kama ra'aitumu ni usolli, ya kan? Ra'aitumu ni usolli. Dan juga kalau untuk manfaat jasmaniahnya dari sholat itu sendiri, melatih untuk berdiri itu juga masuk, ya, bisa untuk membiasakan kaki agar kuat. Kalau misalnya nanti kita bisa lihat di YouTube masalah kemanfaatan sholat ketika dalam segi kesehatan, di situ nanti banyak di YouTube-nya, bisa kita lihat sama-sama nanti. Cuma kalau untuk secara detail ya saya nggak paham juga, masalah itu masalah kesehatan, istilah-istilah kesehatan kedokteran. Ya. Tapi ala kulli hal, sholat itu manfaatnya selain urusan hati agama kita, tapi urusan kesehatan juga bisa kita dapatkan jika itu sholatnya dilakukan dengan benar-benar sholatnya yang sah, sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa ita'iz zakah.
wa ita zakah, menunaikan zakat. Menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jika kita ingin memperkuat Islam kita juga, yang kita perhatikan adalah juga mengenai hukum zakat yang wajib kita keluarkan, mulai dari zakat fitrah ketika di bulan Ramadan, dan begitu juga dengan zakat mal yang berhubungan dengan penghasilan kita. Nah, itu perlu kita hitung bersama, perlu kita diperhatikan, mulai zakat profesi, zakat perdagangan, emas, perak, okay. Habis itu peternakan. Nah, itu kita pelajari bersama. Wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah. Ya. Haji ke Baitullah juga termasuk rukun-rukunnya Islam, pondasinya Islam. Wa shaumi Ramadan, dan juga puasa di bulan Ramadan. Ini hadis yang pertama. Hadis berikutnya, ini lebih diperjelas lagi. Oke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Shallu khamsakum wa zakku malakum wa sumu syahrakum." Salatlah kalian semua, salat 5 waktu dengan baik. Ya. Salat 5 waktu dengan baik. Wa zakku amwalakum, dan zakatilah harta kalian. Karena harta itu perlu ada zakatnya yang wajib dikeluarkan. Wasumu syahrakum, dan puasalah di bulan kalian, maksudnya di bulan Ramadan. Wa hajju baita rabbikum, dan hajilah kalian pergi ke rumah Tuhan kalian, yaitu Ka'bah. Jika dilakukan semua itu, maka apa yang didapat? Tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisab. Maka masuklah ke dalam surga Tuhanmu tanpa ada hisab, tanpa ada perhitungan. Ya. Jadi janjinya Allah Ta'ala bagi orang yang melaksanakan rukun Islam ini adalah surga tanpa hisab. Ya, jadi ada kalanya masuk surga itu dengan hisab, ada kalanya tanpa hisab. Ya. Hisab itu adalah diperhitungkan, ditanya. Meskipun itu isinya kebaikan semua, tetapi yang namanya ditanya-tanya, dimintai pertanggungjawaban, itu juga sesuatu yang tidak mengenakan juga ya. Ini air dari mana? Oh, airnya dari musola. Musola dari mana? Ini sedekah dari seseorang. Ya. Nanti ditanyakan lagi, ini orang ini mensedekahkan air untuk musola, ini sumbernya dari mana? Nah, itu salah satu bentuk hisab nanti yang ada di akhirat kelak. Makanya kita itu diajarkan ketika kita berdoa itu tidak nanggung-nanggung. Berdoa bisa masuk surga. Gak apa-apa lo masuk surga, paling bawah gitu. Yang penting masuk surga. Ya, apa bahasa berdoa, minta langsung yang paling tinggi. Saya minta, ya Allah, saya minta masuk surga Firdaus tanpa hisab, dipermudah, melewati sirat itu hanya 1 kali kedipan, ya. Dan masuk surganya itu langsung bisa melihat zatnya Allah Ta'ala, bisa berkumpul sama Rasul. Nah, berdoa seperti itu ya. Bukan minta doanya itu setengah-setengah, nanti Allah ngasihnya juga setengah-setengah ya. Kalau misalnya andaikan masih belum terasa Allah mengabulkan, Allah sama sekali tidak tuli, tidak mendengarkan doa hamba-hamba yang pasti Allah dengar. Dan doa-doanya hambanya itu meskipun dia itu ahli maksiat pun pasti Allah dengar dan Allah tampung. Allah respon dengan baik sesuai dengan kebutuhan hamba tersebut. Makanya kalau misalnya untuk berdoa tidak perlu kecil hati, saya sudah doa banyak tetapi kehidupan masih kayak gini aja. Ya, Allah cara merespon doanya seorang hamba itu macam-macam.
sesuai dengan kebutuhan hamba tersebut. Maksudnya kebutuhan hamba itu bagaimana? Gimana caranya hamba itu selalu ingat sama Allah Ta'ala. Kalau andaikan hamba tersebut, ada seorang hamba minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah saya minta mobil. Andaikan Allah kasih mobilnya itu sekarang juga, kemungkinan besar hamba itu nanti akan senang dengan kenikmatannya Allah beri, akhirnya lupa dengan yang memberi. Kenikmatannya diingat, senang dengan kenikmatannya, tapi lupa sama yang memberi kenikmatan. Sehingga Allah pending dahulu. Mungkin beberapa saat. Gimana caranya hamba tersebut ketika apa yang mereka minta dan Allah kasih, mereka semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya teringat faedah yang disampaikan oleh guru kami Al-Ustaz Segaf Baharun ketika beliau ngasih majelis taklim alumni pondok ya. Ujian di dunia ini ujiannya itu hanya dua saja bentuknya. Yang pertama pasti musibah, yang kedua kenikmatan. Nah, kenikmatan ini juga bentuk ujian ya. Jadi dua-duanya ini adalah ujian. Tinggal hamba itu bagaimana meresponnya. Kalau misalnya meresponnya dengan baik, maka dia bisa melewati ujian tersebut. Jika dia diberi kenikmatan, dia bersyukur. Ketika dia diberi musibah, dia bersabar. Nah, kenapa kenikmatan ini juga disebutkan ujian? Karena kebanyakan orang ketika diberi kenikmatan itu sering lupa. Wa qalilun min ibadiyya syakur, ya, sedikit hambaku yang bersyukur. Oleh karena itu kebanyakan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita lihat itu adalah bentuk ujiannya berupa musibah. Jadi mau yang orang punya sama yang tidak punya, sama-sama ujiannya satu. Yang tujuan ujian ini bukan suatu yang negatif. Ujian yang Allah berikan ini, kenikmatan, musibah, itu tujuannya itu bentuk penghormatan agar hambanya itu bisa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi tolak ukurnya itu dari kita sendiri. Kalau misalnya Allah memberikan saya kenikmatan, berarti saya dianjurkan untuk bersyukur. Allah ingin saya ini lebih dekat lagi kepada Allah, lebih ingat lagi kepada Allah Ta'ala dengan kenikmatan yang Allah berikan ini. Tetapi kalau misalnya diberikan musibah, ya berarti saya juga harus sabar. Ya, tujuan Allah memberikan musibah ini agar saya ingat kepada Allah melalui kesabaran. Jadi namanya syukur sama sabar itu ibarat dua sayap yang mana jika ingin terbang dengan baik, tidak jatuh, yaitu harus seimbang kedua sayapnya. Itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Ya. Asyukur wa sabar misal janahain, ya. Syukur dan sabar itu ibarat dua sayap. Yang mana kalau misalnya satu tidak ada, maka dia tidak akan bisa terbang. Nah, ini melaksanakan kewajiban yang Allah berikan, yang Allah perintahkan. Jika dilakukan dengan baik, maka pahalanya, fadilahnya adalah masuk ke surga tanpa hisab. Semoga kita bisa melaksanakan ini semua. Amin ya rabbal alamin. Dengan istiqomah sampai akhir ayat kita. Ketika waktu kajian hadis Arba'in, saya ingat ada di hadis yang akhir-akhir ada potongan ayat itu, potongan hadis di situ sebutkan ma taqarraba ilayya 'abdi ya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih, ya. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku karena sebab suatu hal yang lebih aku cintai dari apa yang aku
wajibkan kepada hamba tersebut. Maksudnya gini, Allah itu benar-benar cinta jika hambanya itu mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyak amal ibadahnya, kewajiban-kewajibannya dilaksanakan dengan baik, sholat, puasa, zakatnya, bahkan hajinya jika mampu, itu Allah lebih senang daripada melaksanakan ke sunnah-sunnahnya. Ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah kewajiban, kemudian baru sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah-sunnah juga ada fadilahnya, ada keutamaannya juga. Cuman yang perlu kita lebih perhatikan lagi ada kewajiban yang telah Allah haruskan dilaksanakan bagi semua hambanya, dan Allah cinta kepada orang-orang tersebut. Fadilahnya apa? Apa yang didapat selain Allah cinta kepada hamba tersebut yang memperhatikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan? Kuntu sam'a wa kuntu basara. Ya, saya menjadi pendengar hamba tersebut. Saya sebagai menjadi penglihatan hamba tersebut. Maksudnya apa? Ketika hamba itu ingin sesuatu, Allah berikan. Ketika hamba itu terjadi sesuatu, Allah pasti melihat dan Allah langsung membantunya, memenuhi hajatnya. Ya, jadi tidak akan merugi bagi orang yang benar-benar memperhatikan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada hambanya. Ini hadis yang kedua. Ya. Hadis yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Hadis yang sering kita dengar ini. Salat adalah tiangnya agama. Jadi setelah syahadat yang perlu diperhatikan adalah salat. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang melaksanakan salat dengan baik, maka dia seakan-akan telah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka sesungguhnya dia telah menghancurkan agamanya. Karena sholat ini sangat pengaruh dengan hidupnya. Sebagian ulama dikatakan man ahsanal wudu faqad ahsana sholah. Dan siapa yang memperbaiki wudunya, pasti dia memperbaiki sholatnya. Sholatnya bagus, maksudnya wudunya bagus, pasti sholatnya bagus. Faman ahsanaha, barang siapa yang memperbaiki sholatnya, faqad ahsanallahu umura dunya wa ukhrahu, maka Allah akan memperbaiki urusan dunia akhiratnya. Bukan dunia aja, tapi akhiratnya juga diperbaiki oleh Allah, dipermudah oleh Allah Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Ketika wudunya itu baik, maka ketika dia sholat itu Allah memberikan kudrah, kekuatan kepada hamba yang sholat tersebut. Ingat, oh tadi rukunnya ada yang kurang. Oh ya, tadi ada sunnah-sunnahnya. Nanti ada sunnah ini, sunnah pembacaan doa iftitah, akhirnya dibaca. Jika dibaca, otomatis sholatnya akan semakin sempurna. Jadi sholatnya kita, level kesempurnaannya sholatnya kita tuh tergantung dari perhatiannya kita di dalam sholat. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau misalnya perhatian kita ke dalam sholat, maksudnya ingat kepada Allah Ta'ala, ingat dengan wajib sunnahnya itu 100%, berarti kesempurnaan sholat kita 100%. Kalau misalnya ada sesuatu yang tertinggal, misalnya ada satu sunnah yang tidak kita baca atau yang tidak kita laksanakan, berturun akhirnya menjadi 90% kesempurnaan sholat tersebut. Dan terus kalau semakin banyak tertinggal, semakin banyak lupanya kepada Allah Ta'ala, maksudnya ketika sholat pikirannya itu hanya urusan dunia selain Allah Ta'ala, ya. Pokoknya selain urusan Allah Ta'ala itu urusan dunia, itu semakin menurun kesempurnaan sholat tersebut. Nah, jika misalnya andaikan sholatnya itu tidak sempurna, bagaimana mungkin Allah akan mempermudah
memperbaiki urusan dunia, apalagi urusan akhiratnya. Maka beruntung kalau misalnya kita bekerja yang di situ instansinya atau perusahaannya itu memperhatikan sholatnya kita ucapkan alhamdulillah, kita bersyukur bisa melaksanakan sholat tersebut. Nah, yang bikin kita bisa bertahan di pekerjaan tersebut, kita dipermudah mendapatkan apa yang penghasilan yang dari kita kerja itu, pokok utamanya itu adalah sholat. Ini urusan dunia, apalagi urusan akhiratnya. Ya. Dan ini juga termasuk dari isi dari sholat itu sendiri. Dan bahkan selain sholat itu bisa menarik kita untuk ingat kepada Allah Ta'ala, akhirnya kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Di situ juga sholat itu menjadi benteng kita dari hal-hal yang keji, maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sehingga sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini jika sholatnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya hanya sekedar isqatul wujub seperti dikatakan tadi, hanya untuk menggugurkan kewajiban, tidak ingat sama Allah sama sekali, hanya kewajibannya saja agar tidak terhindar dari musibah. Nah, kebentengan benteng tersebut otomatis tidak akan kuat, dan akhirnya namanya keji dan kemungkaran, maksiat bisa menyerang dia. Itulah alasan kenapa jika ada pertanyaan, saya sudah sholat setiap hari, tapi kenapa saya kok sering maksiat? Nah, itu yang perlu ditanda tanyai adalah sholatnya kita. Jangan kita salah sholatnya, tapi kita tanyakan, oh sholat kita apakah masih ada yang belum sempurna? Ya. Karena nanti jika sholatnya itu sempurna, Allah sendiri yang akan memperbaiki kehidupannya kita. Yang awalnya dari kehidupan yang jelek akan menjadi lebih baik. Yang awalnya jadi kehidupan kita yang baik menjadi lebih baik lagi, dan terus akan lebih baik. Nah, itu dah fadilah dari memperhatikan sholat. As-sholat imanuddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamat din. Ya. Maka disebutkan dalam hadis, masalus shalawatil khams, perumpamaan sholat 5 waktu itu kama salinahrin azbin ghamara bi babi ahadikum. Perumpamaan ada sungai azab itu artinya yang tawar, maksudnya bersih. Ghamara bi babi ahadikum, yang mengalir di depan rumah kalian. Jadi kalau misalnya kan kita di rumah kita, di belakangnya mungkin ada sungai, dan sungainya itu sangat jernih. Kemudian yaqtahimu fihi kulla yawmin 5 marat. Kemudian situ kita mandi setiap hari 5 kali sehari. Pagi mandi, siang mandi, sore mandi, waktu maghrib mandi, waktu malam mandi. Kemudian itu perumpamaan orang yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, "Fama taruna dzalika ya muqamin darani?" Apakah kalian apa pendapat kalian jika ada orang mandi 5 kali sehari, kira-kira apakah ada kotoran dalam tubuhnya? Qalu la syai'. Sahabat mengatakan, enggak ada kotorannya. Kemudian Rasul mengatakan, fa inna shalawatal khams tuzhibu dzunub kama yudhibul ma'ud daran. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu bisa menggugurkan dosa sebagaimana air itu bisa menghilangkan kotoran. Jadi sholat itu bisa menjadi ya pelebur dosa kita. As-shalatu ila sholah, ya kafaratul iman, ya idza
majtunibatil kabair. Salat ke salat berikutnya itu menjadi bentuk kafarah, pelebur dosa selagi dosa itu bukan dosa-dosa besar. Ya, ini baru 3 hadis nih. Nah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insya Allah biidznillah ya. Kita baca Fatihah bersama agar fadilah, keutamaan, faedah yang kita dapat pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, terlebih khusus dalam melaksanakan sholat, sehingga hubungan kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terkoneksi, selalu nyambung, hingga kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala niyyati shalihah wa ala ma nahu bi asma'i shalihun wa ila halatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila sahibi hadha kita Imam Suyuti wa jumlah masyayikhina wa auladina wa walidina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.